Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Asya Avanti, NPM 23210116, semester 6 Hukum Keluarga Islam kelas D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di buku Hukum Perdata Internasional karangan Dr. Yulia SHMH, dimulai dari bab 8 yang berjudul Bab 8 judulnya penyeludupan hukum, membahas tentang penyeludupan hukum atau Fraus legis adalah usaha seseorang untuk menghindari hukum yang seharusnya berlaku dengan mencari sistem hukum lain yang dianggap lebih menguntungkan. Biasanya dilakukan dengan sengaja, misalnya pindah kewarganegaraan atau membuat perjanjian di negara tertentu agar terhindar dari aturan negaranya sendiri. Dalam HPI, tindakan seperti ini dapat ditolak oleh hakim karena dianggap menyalahgunakan hukum. Selanjutnya, bab 9 yang membahas tentang hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Bab ini menjelaskan hukum apa yang digunakan dalam kontrak antara pihak-pihak dari negara berbeda. Prinsip utamanya adalah kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang dipakai atau choice of law. Jika tidak ada pilihan hukum, maka digunakan asas tertentu seperti yang pertama ada Lex Mercatoria, yaitu prinsip umum perdagangan internasional. Yang kedua, Lex Loci Contractus, yaitu hukum tempat kontraknya dibuat. Yang ketiga ada Lex Loci Solutions, yaitu hukum tempat kontraknya dilaksanakan. Bab ini juga membahas mailbox theory, yaitu perjanjian dianggap terjadi saat penerimaan penawarannya dikirim. Selanjutnya, bab 10 yang berjudul tentang perbuatan melawan hukum dalam HPI. Bab ini menjelaskan perbuatan melawan hukum yang melibatkan unsur asing, misalnya kecelakaan atau penipuan lintas negara. Permasalahan utamanya adalah menentukan hukum negara mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, dibahas juga teori-teori penentuan hukum dan asas HPI dalam menentukan status badan hukum internasional. Selanjutnya, bab 11 yang berjudul Asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Pada bab ini menjelaskan bahwasannya hukum yang berlaku terhadap benda biasanya ditentukan berdasarkan letak benda tersebut atau situs benda. Selain itu, dibahas juga lembaga jaminan serta asas-asas HPI dalam hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan hubungan keluarga yang melibatkan unsur asing. Intinya, HPI membantu menentukan hukum mana yang dipakai dalam hubungan keluarga internasional. Baiklah, selanjutnya pada bab 12 yang berjudul Yurisdiksi Pengadilan dan Arbitrase. Pada bab ini membahas tentang kewenangan pengadilan dalam menangani perkara internasional. Dijelaskan tentang yurisdiksi pengadilan, kompetensi absolut dan relatif, serta forum serta arbitrase internasional. Arbitrase internasional juga digunakan dalam sengketa bisnis internasional karena dianggap lebih cepat, fleksibel, dan rahasia dibanding pengadilan biasa. Selanjutnya pada bab 3 yang berjudul tentang pemakaian hukum asing. Bab ini menjelaskan bagaimana hukum asing dapat diterapkan di Indonesia dalam perkara tertentu. Selain itu dijelaskan juga pengakuan terhadap yang pertama putusan pengadilan asing, yang kedua putusan kepailitan asing, dan yang ketiga putusan arbitrase asing. Namun penerapan hukum asing tetap dibatasi oleh ketertiban umum Indonesia sehingga hukum asing tidak bisa diterapkan jika bertentangan dengan hukum nasional atau moral masyarakat Indonesia.